Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Arif Akbar. NIM saya 20101107. Saya dari kelas S1 TT 09C. Cita-cita saya sebagai seorang pengusaha. Pada praktikum program ini saya mendapatkan modul 4. Share screen. Pada penjelasan materi. Oke. Pada modul 4 yaitu berjudul konstruksi dasar pengulangan atau repetition. Pada pelajaran algoritma, praktikum algoritma dan pemrograman. Pada dasar teorinya yaitu konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Lalu, berdasarkan struktur flowchart tersebut yang ada di atas tersebut, yaitu konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu kondisi pengulangan, yaitu yang berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan selama kondisi masih terpenuhi bernilai true atau benar, yaitu pengulangan dapat terus dilakukan. Lalu yang kedua yaitu badan pengulangan, di mana berisi deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pencacahan atau counter yang berisi suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah, increment, atau berkurang, decrement, pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Namun pada beberapa kondisi tertentu, pencacahan tidak diperlukan, opsional, karena pembatasan pengulangan tidak dilakukan oleh pencacah, melainkan oleh variabel dan suatu instruksi. Konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur, yaitu yang pertama struktur for, do, yang kedua struktur while, do, ketiga struktur do, while, dan terakhir yaitu struktur pengulangan bersarang. Yang pertama ada struktur for do yang digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Ya, dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for do sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Bentuk pseudokodenya untuk struktur for do adalah struktur for do meningkat, yaitu for counter, nilai awal TO, nilai akhir do. Lalu proses atau instruksi badan pengulangan yaitu N4. Untuk struktur for do menurun, for counter, nilai akhir down to, nilai awal do, dan proses atau instruksi badan pengulangan N4. Lalu yang kedua ada while do, yaitu bentuk pseudokode untuk struktur while do adalah sebagai berikut, yaitu counter, nilai awal, optional, lalu while, kondisi stop sama dengan true, do, proses atau instruksi badan pengulangan, increment, decrement, optional, lalu and while. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut, yaitu counter sama dengan nilai awal, atau optional, while, kondisi stop sama dengan true, yang lalu proses instruksi badan pengulangan, increment, decrement, baru optional. Pada struktur for do itu mempunyai nilai awal dan nilai akhir kondisi stop. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir kondisi stop saja. Namun struktur while do juga ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi atau tidak. Lalu yang ketiga ada repeat until, yaitu bentuk pseudokode untuk struktur repeat until adalah sebagai berikut, yaitu counter, nilai awal, optional,
repeat, proses atau instruksi, badan pengulangan, increment, decrement, optional, until, kondisi stop atau true. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai counter, nilai awal opsional, do, lalu proses instruksi, badan pengulangan, increment, optional, while do, lalu kondisi stop sama dengan true. Untuk struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do jika pada struktur while do kondisi stop dicek di awal pengulangan. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya akan diperiksa dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi prosesnya yang di dalamnya akan diulangi sampai kondisi tidak terpenuhi. Lalu kita akan masuk ke pada pemrogramannya. Pada pemrograman saya sudah membuat dimana untuk membuat sesuatu saya buat terlebih dahulu. Ini intergen dan pada variabel dan kontur perulangan yaitu intergen n sama dengan a sama dengan 1, b dan c. Lalu judul atau tema program saya itu program membuat belah ketupat. Ini adalah nama saya, name, yang akan ditampilkan pada output, dan judul yaitu panjang diagonal horizontal. Pada importan program, perulangan pertama yaitu do while plus perulangan bersarang, perulangan untuk segitiga atas, yaitu di mana for b sama dengan a, ini adalah b n b plus plus, yaitu perulangan kedua yaitu menggunakan for to. Lalu pada perulangan ketiga menggunakan for to di mana c sama dengan 1, c a 2, c plus plus. Lalu setelah melakukan perulangan, di sini adalah ujung dari perulangan ke-1 tadi yang sudah kita buat di sini, di mana ini akan perulangan keempatnya menggunakan for to plus perulangan bersarang yang yaitu for a sama dengan n-1, a sama dengan 1, a min. Lalu pada perulangan kelima saya menggunakan while do di mana b sama dengan n yaitu while b a, lalu mengeluarkan outputan b. Pada perulangan ke-6 saya menggunakan while do di mana while c a bintang 2 yang menghasilkan outputan c++. Lalu mungkin kita coba jalankan ini saja programnya, di mana kita akan jalankan program ini adalah yang saya buat pada outputan yaitu nama domain saya lalu panjang diagonal horizontalnya. Pada perulangan itu ada pada hasil pada perulangan itu ada pada program di 20, 24, 37 dan 41. Ini adalah 43 cout untuk perulangan. Misal saya akan membuat panjang diagonal horizontal 5 buah, di mana outputannya di sini akan keluar yaitu 1,
2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Itu apabila membuat panjang diagonal horizontal 5. Kita coba dengan angka yang lebih banyak, yaitu 7 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini dilakukan pengulangan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin dari programnya itu saja. Di sini ada flowchart yang sudah saya buat. Di mana diawali start yang lalu menuju ke end, di mana A1 untuk perulangan pertama yaitu ke B sama dengan A, lalu tanda kutip, lalu pada pemilihan B, N, apabila kita memilih yes, maka B++ akan masuk ke sini. Lalu apabila kita memilih no, di mana C sama dengan 1, lalu masuk ke kutip, bintang, kutip, yang akan menuju ke pemilihan lagi ke C, kurang dari A bintang 2, apabila yes, maka menuju ke kolom A sama dengan 1, dan akan menuju berulang lagi ke C sama dengan 1. Apabila memilih no, maka akan menuju ke pemilihan selanjutnya yaitu A kurang dari sama dengan N. Di mana apabila kita memilih yes, akan melakukan perulangan ke A++, lalu akan mengulang lagi ke A sama dengan 1. Apabila melanjutkan yaitu akan menuju ke A sama dengan N-1, lalu pada B sama dengan N, lalu ke pemilihan lagi ke B lebih dari A. Apabila memilih yes, maka akan menuju ke tanda kutip, lalu menuju ke B min-min. Apabila memilih ke no, maka C sama dengan 1, lalu akan menuju ke pemilihan lagi di mana C kurang dari kurung A bintang 2 pagar, di mana yes itu memilih kutip bintang kutip, lalu menuju ke C++ dan akan menuju ke sini kembali. Apabila kita memilih no, maka A lebih dari sama dengan 1 akan memilih ke pemilihan kembali. Apabila no, maka program tersebut akan selesai. Apabila yes, akan menuju lagi ke A sama dengan akan menuju lagi ke A sama dengan N-1. Dari penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan teruslah belajar, jangan pantang menyerah, hadapi semua keadaan tanpa berkeluh kesah. Healing yang terbaik adalah sholat 5 waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.